merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini. Unsur setiap orang menimbang bahwa setiap orang adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana delik dengan menggunakan kata setiap orang berarti pelaku adalah dapat siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelaku. Yang dimaksud dengan setiap orang, naturally person, dalam hal ini adalah seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 1 junto pasal 197 ayat 1 huruf B KUHP telah disebutkan diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya nomor register perkara PDM 242 garing Jakarta Selatan garing 10 garing 2022, yaitu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa yang hadir diperiksa di persidangan ini adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit. Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang ini majelis hakim hanya memberikan penegasan bagaimana mengenai orangnya atau subjek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan penuntut umum. Sedangkan mengenai pembuktian apakah benar untuk unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Menurut majelis hakim, pembuktian mengenai hal ini inherent pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi. 2. Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari memory van tolechting yang mengartikan kesengajaan offset sebagai menghendaki dan mengetahui. Willens and Wetten is offset. Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui dan menyadari apa yang dilakukan. Menimbang bahwa sebagai bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk dengan sengaja yang biasa dan sederhana. Perbuatan perilaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian, ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Menimbang bahwa berdasarkan teori kehendak, jika si pelaku menetapkan dalam batinnya bahwa ia menghendaki perbuatan yang dilakukan itu, meskipun nanti akan ada akibat yang ia tidak harapkan, dan pada tidak berbuat, maka kesengajaan orang tersebut ditujukan pada akibat yang tidak diharapkan itu. Menimbang bahwa dalam uraian-uraian di atas penentuan tentang kesengajaan si pelaku adalah dengan melihat bagaimana sikap batin perbuatan atau akibat perbuatannya. Demikian itu karena kesengajaan dipandang sebagai sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Menimbang bahwa dengan teori-teori itu diusahakan untuk menetapkan kesengajaan pelaku dalam sifat konkret, dalam kejadian konkret tidaklah mudah bagi hakim untuk menentukan bahwa sikap batin yang merupakan kesengajaan itu benar-benar ada pada pelaku. Orang tidak dapat secara pasti mengetahui batin orang lain, lebih-lebih bagaimana keadaan batin pada waktu orang ini berbuat. Menimbang bahwa di dalam KUHP, dalam merumuskan suatu delik terdapat bentuk rumusan sengaja tanpa ada rumusan unsur melawan, telik, sengaja melawan hukum tanpa kata, menyisipkan kata dan di antara perkataan sengaja dan perkataan melawan hukum. Jadi merumuskan sebagai sengaja dan melawan hukum. Observed telik and wedered telik. Menimbang bahwa dalam rumusan dalam bahasa Belanda
yang demikian ini menjadi persoalan apakah sifat melawan hukum perbuatan juga harus diliputi kesengajaan. Menimbang bahwa apabila uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka didapati hal-hal sebagai berikut. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Rifaisal Samuel diketahui pada saat proses CCTV tersebut masih di Polres Jakarta Selatan, saksi dihubungi oleh saksi Cuk Putranto bahwa yang bersangkutan meminta CCTV atas perintah terdakwa. Kemudian saksi sampaikan, saksi izin pimpinan dulu. Pada saat itu Kasat agak ragu. Akhirnya mengiyakan diserahkan, akan tetapi setelah diserahkan agar dikirim ke laboratorium forensik untuk diketahui hasilnya. Akhirnya dalam proses saksi ke Jambi, barang tersebut diambil melalui saksi Arsyad Daifa Gunawan dan saksi Martin Gabe. Menimbang bahwa saksi Hendra Kurniawan menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria untuk pemeriksaan sementara dilanjutkan ke Biro Paminal. Kemudian saksi jemput di lantai 3 saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 7. Untuk dilakukan pemeriksaan di ruangan saksi dan mereka menjelaskan kepada saksi terkait kronologis peristiwa di Duren 3. Setelah mereka menjelaskan menggambarkan secari kertas, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, kemudian saksi meminta mereka untuk memperagakan di hadapan anggota saksi yang memeriksa mereka untuk reka ulang dan kemudian mereka memeriksa saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf di Biro Paminal. Selanjutnya sekitar pukul 2.30 saksi dapat informasi dari Pak Ari terkait hasil otopsi sementara. Lalu kami dalami dan dari pengakuan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang melakukan penembakan dengan 5 tembakan tetapi menghasilkan 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, akhirnya kami reka ulang pada waktu itu masih masuk akal. Dengan 5 tembakan menghasilkan 7 tembak luka tembak masuk karena ada beberapa luka tertembus. Menimbang bahwa pada saat mereka reka ulang, penyidik dari Jakarta Selatan berkoordinasi terkait pemeriksaan besok terhadap saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan disepakati besok mereka akan diperiksa pukul 10 di Biro Paminal. Setelah pemeriksaan selesai jam 4, staf dari saksi Hendra Kurniawan memanggil Agus Nurpatria dan langsung menghadap saksi Hendra Kurniawan. Kemudian diperintahkan untuk menelpon Pak Ari Cahya karena tidak tersambung awalnya, kemudian beberapa lama kemudian Pak Ari Cahya menelpon dan langsung berbicara dengan saksi Hendra Kurniawan terkait perintah melakukan pengamanan, pengecekan dan melakukan screening CCTV di seputar jenazah sudah diotopsi dan selanjutnya saksi mendapatkan hasil pemeriksaan sementara. Kemudian saksi laporkan kepada saksi Susanto. Saksi ikut mengantarkan jenazah ke kargo bandara. Tetapi saksi tidak ikut ke Jambi. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juli, saksi Arifin dihubungi terdakwa dan terdakwa waktu itu menyampaikan serta meminta tolong untuk disampaikan kepada penyidik. Jangan sampai berita acara Putri Chandrawati tersebar ke publik karena malu, itu aib keluarga. Lalu saksi berangkat bersama saksi Cuk Putranto dan saksi sampaikan seperti itu saja. Dan AKP Samuel bertanya pada saksi tentang DVR. Saksi jawab, saksi tidak tahu. Kemudian saksi Cuk Putranto menyampaikan itu kepada saksi. Kemudian diserahkan DVR itu dari saksi Cuk Putranto kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Juli, saksi Arif Rahman menonton rekaman CCTV dan waktu itu melihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup. Saksi kaget keluar dari teras rumah. Saksi menghubungi saksi Hendra Kurniawan dan menyampaikan hal tersebut. Kemudian saksi Hendra mengatakan, kesempatan pertama kita menghadap terdakwa sebagai kadifropan. Kemudian menjelang pukul 19 saksi dihubungi saksi Hendra untuk menghadap terdakwa di ruang kerjanya. Di sana Pak Hendra melaporkan 2 hal, tapi terdakwa tidak memberikan reaksi. Melaporkan 2 kali, tapi terdakwa tidak memberikan reaksi. Kemudian saksi menjelaskan kepada terdakwa apa saja yang sudah
saksi lihat atau tonton. Terdakwa menanyakan, siapa saja yang sudah tonton dan mukanya sudah mulai merah dan agak marah. Saksi jelaskan, yang nonton ada saksi Cuk, saksi Baikunin, dan saksi Ridwan. Kemudian terdakwa tanya, disimpan di mana? Saksi jawab disimpan oleh Baikuni di laptop dan flash disk. Karena waktu itu ada flash disk yang menempel di laptop. Kemudian terdakwa di Gabura lapangan basket. Bahwa sebelumnya saksi Ari Cahya menelpon dan langsung berbicara dengan saksi Hendra Kurniawan terkait perintah melakukan pengamanan, pengecekan dan melakukan screening CCTV di seputaran TKP yang kemudian oleh saksi Ari Cahya memerintahkan saksi Irfan untuk melakukan hal itu. Disampaikan seperti itu dan AKP Samuel bertanya pada saksi tentang DVR, saksi jawab tidak tahu, tapi kemudian saksi Cuk Putranto menyampaikan ada pada saksi dan kemudian diserahkan DVR itu dari saksi Cuk Putranto kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Menimbang bahwa pada tanggal 13 saksi Arif Rahman menonton rekaman CCTV dan waktu itu melihat korban Yosua masih hidup. Waktu melihat saksi kaget keluar dari teras rumah Ridwan Supanit, kemudian menghubungi saksi Hendra Kurniawan dan menyampaikan hal tersebut. Kemudian saksi Hendra mengatakan kesempatan pertama kita menghadap terdakwa sebagai Kadifropan. Kemudian menjelang pukul 19, saksi dihubungi saksi Hendra untuk menghadap terdakwa di ruang kerjanya. Dan di sana saksi Hendra melaporkan 2 kali, tapi terdakwa tidak memberikan reaksi. Kemudian saksi menjelaskan kepada terdakwa apa saja yang saksi sudah lihat atau tonton. Terdakwa menanyakan siapa saja yang sudah tonton dan mukanya sudah mulai merah dan agak marah. Saksi jelaskan yang nonton adalah saksi Cuk, Baikuni, saksi Siri serta saksi Ridwan. Kemudian terdakwa tanya disimpan di mana dan saksi jawab disimpan oleh Baikuni di laptop dan flash disk, karena waktu itu ada flash disk yang menempel di laptop. Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa kalau ini bocor berarti kalian berempat, karena kalian berempat yang sudah menonton. Dan saksi hanya terdiam saja dan kemudian terdakwa memerintahkan untuk memusnahkan itu semuanya. Menimbang bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan apa yang terdakwa terangkan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan memerintahkan saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni, saksi Arif Rahman untuk menonton dan menghancurkan CCTV, lalu kemudian terdakwa mengancam untuk bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatan itu dan itu adalah kesalahan terdakwa. Terdakwa salah karena terdakwa meminta mereka menghancurkan dan musnahkan rekaman CCTV karena dari awal terdakwa tidak mengira bahwa CCTV itu menyorot ke arah taman. Menimbang bahwa terdakwa menerangkan pula atas penyampaian saksi Arif Rahman terkait CCTV Komplek Polri Duren 3, terdakwa kemudian menanyakan di mana keberadaan CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman menjawab bahwa rekaman CCTV berada di laptop dan flash disk saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Arif Rahman, hancurkan dan musnahkan, kalau sampai bocor kalian yang tanggung jawab. Menimbang bahwa saksi Arif Rahman kemudian menemui saksi Baikuni dan saksi Cuk Putranto. Pada saat di ruangan saksi Cuk Putranto, di situ saksi sampaikan perintah terdakwa dan Baikuni sempat mengatakan berjaga-jaga, untuk jaga-jaga lebih baik disimpan, dan saksi bilang boleh, dan Baikuni menyimpan di flash disk, dan saksi bilang kalau di flash disk gampang rusak dan hilang. Lalu saksi Baikuni bilang punya eksternal hard disk, sekalian saksi backup lagi sebelum laptop saksi serahkan. Kemudian malamnya terdakwa sempat menelpon saksi lagi, sudah kamu kerjakan belum? Dan saksi jawab sudah, padahal belum karena laptopnya masih dibawa oleh Baikuni. Besoknya, bahwa atas penyampaian saksi Arif Rahman Arifin terkait CCTV Komplek Rumah Polri Duren 3, terdakwa kemudian menanyakan di mana keberadaan CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab bahwa rekaman CCTV
TV tersebut berada di laptop dan flash disk saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Arifin, hancurkan dan musnahkan, kalau sampai bocor kalian yang tanggung jawab. Bahwa peranan dari masing-masing pelaku yakni terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman Hakim, dan saksi Cuk Putranto dengan mengganti DVR CCTV tersebut mengakibatkan terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yang tidak dikenali sebagai file system atau unallocated space, yang tidak terdapat file apapun di dalamnya sebagaimana hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 buah DVR merek Gilens S-N 97704277132 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lab krim dengan nomor 3337 garing SKF garing 2022 tanggal 24 Agustus 2022 diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merek Gilens Security model GFDS 87508M tercatat 224 kali perubahan pada log sistem. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka terlihat jalinan kerjasama yang erat antara terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan kepada saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Arif Rahman, saksi Cuk Putranto, saksi Arif Cahya, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Irfan Widianto sebagai yang turut serta melakukan sehingga perbuatan itu menjadi sempurna terlaksana. Dan oleh karena mana majelis hakim berpendapat unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah nyata terpenuhi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang mengemukakan jika perintah terdakwa yang disertai ancaman tersebut dimaknai oleh penuntut umum sebagai suatu bentuk pemenuhan unsur turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Maka surat tuntutan penuntut umum tersebut memiliki kekosongan hukum sehingga penasihat hukum menganggap unsur ini tidak terbukti menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan pendapat penasihat hukum tersebut menurut majelis hakim telah diberikan pertimbangan yang cukup oleh majelis hakim pada waktu membuktikan unsur ini, di mana pada bagian kesimpulan fakta hukum tersebut telah dijelaskan peranan dari masing-masing pelaku, dan oleh karena mana nota pembelaan yang berkaitan dengan hal ini patut dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kedua pertama primer, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 340 junto 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa selama di persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.
hal yang meringankan. Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dalam hal ini. Menimbang bahwa karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan yang maka lamanya masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang yang mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang terhadap barang bukti huruf A dari angka 1 sampai dengan angka terakhir dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan perkara karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak, melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan pada biaya perkara dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Jono masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Saudara Aprisno sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Sidang perkara demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 PB 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup.